Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan kelas online melalui aplikasi Zoom yang dihadiri oleh 2 orang ibu rumah tangga dan 1 orang remaja putri. Di sini saya menjelaskan melalui voice note karena terkendala oleh rekam layar yang tidak ada suara. Pada pertemuan kali ini, tema yang diangkat adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yakni dengan pelatihan menjadi seorang reseller atau dropshipper. Reseller dan dropshipper itu sering digunakan dalam kegiatan belanja online, di mana reseller dan dropshipper ini adalah orang-orang yang ingin memulai bisnis online tanpa ribet dan modal yang digunakan juga tidak terlalu besar. Saya menjelaskan bahwa apa sih perbedaan antara reseller dan dropshipper. Perbedaannya adalah reseller adalah orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Sedangkan dropshipper adalah orang yang menjual suatu produk dari supplier namun tidak menyetok produk dari supplier. Dropshipper hanya menjual kepada konsumen dengan memperlihatkan gambar produk. Dalam arti lain, bisa dikatakan dropshipper adalah orang yang menjadi orang ketiga dalam kegiatan usaha. Di sini saya menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan menjadi reseller. Menjadi reseller itu kelebihannya adalah kita bisa menyetok barang terlebih dahulu. Sebagai reseller kita juga mengetahui kualitas dari produk yang akan kita jual secara langsung. Kemudian keuntungan yang didapat juga lebih bisa maksimal dan bisa ditentukan oleh reseller. Biasanya seorang pihak supplier memberikan diskon untuk reseller untuk menjual kembali produknya. Jadi harga yang diperoleh itu bisa ditentukan kita sendiri. Kemudian kekurangan dari reseller itu adalah harus mengeluarkan modal sendiri. Biasanya memang lumayan besar untuk membeli barang dari supplier yang akan dijual. Jika barangnya memiliki kualitas yang kurang maksimal, pihak reseller akan bertanggung jawab. Kemudian, kelebihan dan kekurangan menjadi seorang dropshipper. Jadi, dengan menjadi dropshipper itu, maka kita tidak harus repot menyetok barang. Artinya, untuk memulai usaha online ini, kita tidak memerlukan modal terlebih dahulu. Selain itu, keuntungannya menjadi dropshipper adalah kita bisa menjual barang dari beberapa supplier. Jadi tugas seorang dropshipper di sini adalah harus maksimal dalam memasarkan produk terkait saja. Kekurangannya adalah dropshipper itu tidak berhubungan langsung dengan supplier, dengan barang yang diperoleh dari supplier. Jadi dropshipper itu berhubungan dengan komplain langsung dari pelanggan. Jika produk yang kita jual, yang kita tawarkan itu ternyata kurang baik kualitasnya, maka konsumen akan menyalahkan kita sebagai seorang dropshipper karena memang seorang dropshipper itu tidak menyetok barang seperti seorang reseller. Namun ketika kita menginginkan menjadi seorang dropshipper atau reseller, kita baiknya sesuaikan dengan keinginan kita. Jika kita ingin memulai bisnis yang cukup mudah dari supplier saja, maka kita bisa menjadi reseller. Tapi ketika kita tidak ingin direpotkan oleh berbagai macam barang, sebaiknya kita pilih menjadi dropshipper. Jadi pilihlah yang menurut kita itu mudah dan menguntungkan. Selain itu, saya menjelaskan terkait dengan langkah-langkah menjadi seorang reseller, yaitu ketika kita ingin menjadi seorang reseller yang sukses dengan modal yang kecil, kita harus mengetahui produk yang akan kita jual itu seperti apa. Apakah produknya sedang happening di masyarakat ataukah produknya memang ditujukan untuk beberapa konsumen tertentu. Jadi seorang reseller harus menyetok produk kemudian menjual kembali kepada konsumen. Nah, bedanya kan kalau dropshipper itu hanya perlu memasarkan saja tanpa
menyetok produk. Jadi lebih jelasnya itu, reseller itu menjual info, menjual produk, dan melakukan pengiriman. Sementara dropshipper itu hanya menjual informasi. Kemudian ketika kita ingin menjadi seorang reseller atau kita akan mulai belajar menjadi seorang reseller, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah sesuaikan dengan hobi atau kegemaran kita. Kenapa seperti itu? Karena kita pasti sudah mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang passion mengenai terkait produk yang akan kita jual. Jadi semua hal itu akan bisa dilakukan dalam cara kita sebagai seorang reseller untuk menawarkan produk itu kepada orang lain. Kemudian lihatlah dari yang spesifik. Jadi mulailah dengan sesuatu yang spesifik, terutama ketika kita baru mulai menjadi seorang reseller. Kita harus memilih kategori produk yang spesifik, sesuaikan dalam kemudian kita fokus dalam hal pemasaran, target pasar, pemilihan supplier, manajemen sumber daya, dan yang lain-lain. Seperti itu. Kemudian tentukan target pasar. Mengapa hal ini menjadi panduan cara menjadi reseller? Karena dengan menentukan target, maka kita akan bisa membuat penawaran yang lebih tepat kepada sasaran. Kurang lebih seperti itu penjelasan yang saya sampaikan melalui kelas online dengan judul pelatihan menjadi reseller atau dropshipper. Jadi kedua-duanya dapat menguntungkan ibu rumah tangga maupun remaja putri yang ingin memulai berbisnis namun tidak memiliki cukup modal. Di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui hal-hal kecil seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu menjadi seorang reseller ataupun dropshipper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.